kami hormati teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi oleh Pak Menteri Perindustrian dan Bapak Wakapolri selaku Komite Cipta Kerja. Dan dalam rapat tadi dapat kami sampaikan kepada teman-teman media cetak elektronik terkait dengan Kartu Prakerja di tahun 2022, pesertanya ada 4.984.790 orang penerima. Kemudian total anggaran adalah 18 triliun dengan realisasi 17,84 triliun atau 99,12% serapan anggarannya. Prakerja terbukti membantu peningkatan skill, peningkatan inklusi keuangan, sekaligus membantu daya beli masyarakat dengan skema semi bansos. Nah, program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos lagi, tetapi skema normal yang diatur dalam Perpres 113 tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Ekon 17 2022. Total anggaran di tahap awal adalah 2,67 triliun. Jadi skemanya berubah drastis. Anggarannya turun dari 18 triliun menjadi 2,67 triliun. Dan targetnya untuk 595.000. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya adalah 1 juta orang. Sehingga totalnya kita membutuhkan tambahan anggaran sebesar 1,7 triliun di tahun ini, karena 2,67 itu untuk 595.000 dan untuk itu perlu ditambahkan 450.000 orang. Untuk menyambut skema baru, program Kartu Prakerja mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia atau mengundang partisipasi daripada lembaga pelatihan untuk menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja. Lembaga pelatihan wajib memiliki asesmen dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Dan untuk pelaksanaan dari tata kelola yang baik, proses seleksi melibatkan tim ahli independen sebagai fungsi akreditasi. Dan kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau. Dan silakan lembaga pelatihan yang berminat menghubungi platform digital yang telah bekerja sama dengan program Kartu Prakerja. Salah satunya adalah yang dimiliki oleh pemerintah adalah Sisnaker, platform digital yang dikelola oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan public-private partnership di bidang pengembangan SDM di Indonesia. Pelatihan yang dilakukan secara online, offline, atau campuran, ini pelatihannya secara offline, secara bertahap diawali di 10 provinsi. Dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan pertama di tahun 2023. Untuk tahap pertama ini di beberapa daerah adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua. Beberapa hal baru yang dilakukan dalam skema normal, yaitu skema bansos ataupun online itu minimal 6 jam, itu ditingkatkan menjadi 15 jam. Jadi sekarang pelatihannya menjadi 15 jam. Kemudian bauran bantuan ataupun biayanya adalah per orang 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Pada saat skema bansos, pelatihan lebih rendah daripada bantuan. Sekarang biaya pelatihan sebesar 3,5 juta dan biaya untuk pergantian transport itu sebesar 600.000, dibayarkan 1 kali, dan insentif survei sebesar 100.000 untuk 2 kali survei. Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Karena ini untuk retraining dan reskilling, bukan bansos lagi. Nah, bidang-bidang fokus yang pada keterampilan tertentu, ini tadi sudah disebutkan dalam berbagai hal, misalnya yang masuk dalam kriteria Indonesia Critical Occupation List, Indonesia Occupational Task Force,
studi dari World Economic Forum, kemudian juga terkait dengan Future of Job, terkait juga dengan research online. Ini antara lain adalah beberapa pendidikan yang terkait dengan bisnis, itu seperti digital marketing, data spesialis, manajer logistik, surveyor, dan desain grafis. Sektor manufaktur ada manajer produksi, operasi, ahli teknik industri produksi, inspektur keselamatan, kesehatan, kualitas, kemudian juga ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja, ekonomi kreatif antara lain desain grafis, desain layout animator, kemudian teknik termasuk dalam teknisi jaringan dan sistem komputer, power plant operator, kemudian pertanian, skilled farmer, kemudian jasa, termasuk kurir, pengantar paket, hospitality, kebersihan, dan shopkeepers, dan yang lain. Jadi itu adalah contoh-contoh pelatihan yang akan dilakukan secara offline. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.